Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Farhan Safaras dan rekan saya JB Victorera, Ibnu Niswar, dan juga Randy Aditya. Di sini kami memilih judul penelitian yaitu pengaruh persepsi kualitas produk, harga, dan promosi terhadap minat beli flash sale pada marketplace Shopee. Nah, pada survei kuesioner ini, X1, persepsi kualitas produk. Yang pertama, saya puas dengan kualitas produk yang saya beli di Shopee. Lalu kedua, saya percaya produk yang dijual di Shopee memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, merek produk mempengaruhi persepsi saya terhadap kualitas produk yang dijual di Shopee. Lalu yang keempat, saya cenderung memilih produk dari merek yang sudah terkenal dan memiliki reputasi baik di Shopee. Lalu yang kelima, saya cenderung memberikan ulasan positif jika produk yang saya beli memiliki kualitas yang baik. Lalu 6, saya akan merekomendasikan produk dengan kualitas yang baik di Shopee kepada teman atau keluarga. Lalu X2, harga. Yang pertama, harga produk di Shopee lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di toko konvensional. Lalu 2, saya mempertimbangkan harga saat membeli produk di Shopee. 3, diskon atau promo mempengaruhi keputusan yang saya beli untuk membeli di produk di Shopee. Lalu yang keempat, harga yang relatif lebih murah membuat saya lebih memilih untuk membeli di Shopee. Lalu 5, membandingkan harga produk di Shopee dengan platform e-commerce lain sebelum memutuskan untuk membeli. Lalu 6, saya cenderung membeli produk di Shopee ketika sedang ada promo atau diskon khusus. Pada promosi X3, yang pertama, saya tertarik dengan promo spesial yang ditawarkan oleh Shopee. Yang kedua, saya tertarik memeriksa halaman promosi di Shopee untuk melihat penawaran terbaru. Yang ketiga, saya lebih cenderung membeli produk saat ada promo atau diskon. Yang keempat, informasi mengenai promo atau diskon mempengaruhi keputusan saya untuk membeli produk di Shopee. Yang kelima, saya merasa Shopee sering menawarkan promo yang menarik bagi konsumen. Yang keenam, saya cenderung membeli produk di Shopee ketika terdapat promo bundling yang menarik. Lalu pada minat X4, pertama, saya tertarik untuk membeli produk di Shopee saat ada promo atau diskon. Yang kedua, saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk di Shopee meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan toko lain jika ada promo atau diskon. Yang ketiga, saya cenderung memilih Shopee sebagai tempat berbelanja online saat ada promo atau diskon. Yang keempat, saya memperhatikan keberadaan promo atau diskon sebelum memutuskan untuk berbelanja di Shopee. Yang kelima, saya merasa Shopee menawarkan promo atau diskon yang menarik bagi konsumen. Yang keenam, saya cenderung mengulangi pembelian di Shopee jika saya puas dengan promo atau diskon yang ditawarkan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kami menggunakan skala Likert dalam mengukur hasil kuesioner tersebut. Skala Likert adalah salah satu jenis skala pengukuran yang biasa digunakan dalam penelitian sosial dan perilaku manusia. Skala ini menggunakan pernyataan yang berbentuk pernyataan atau pernyataan aksi yang harus dinilai karena responden dalam skala nilai atau tingkat kesepakatan. Skala Likert sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu topik atau objek tertentu. Responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, menggunakan skala seperti 1-5 atau 1-7, di mana 1 mempresentasikan ketidaksetujuan total dan 5 atau 7 mempresentasikan kesetujuan total. Skala Likert sangat berguna dalam mengevaluasi pendapat dan persepsi karena dapat memberikan data numerik yang mudah diinterpretasikan dan dianalisis. Berikut adalah contoh skala penilaian menggunakan skala Likert yang dapat digunakan dalam kuesioner. Yang pertama sangat setuju sama dengan yang pertama sangat tidak setuju sama dengan 1, kedua tidak setuju sama dengan 2, ketiga netral sama dengan 3, keempat setuju sama dengan 4, dan yang kelima sangat setuju sama dengan 5. Hasil pengumpulan data dari 51 responden. Boleh di-scroll. Data tersebut merupakan jumlah total dari jawaban kuesioner tiap responden per variabel.
X1 total dari 6 pertanyaan memperoleh nilai 24 dan seterusnya. Boleh di-scroll. Analisis regresi berganda. Konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang keempat, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. 1. H1. Terdapat pengaruh persepsi kualitas produk X1 terhadap minat beli Y. Yang kedua, H2. Terdapat pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y. Boleh scroll. Yang ketiga ada H3. Terdapat pengaruh promosi X3 terhadap minat beli Y. Yang keempat ada H4. Terdapat pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap minat beli Y. Tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Baik, selanjutnya di sini ada dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada uji T. Jika nilai SIG lebih kecil daripada 0,5 atau T hitung lebih besar daripada tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua di sini nilai SIG lebih besar dari 0,5 atau T dihitung lebih kecil dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan T tabel itu atau to Thailand sama dengan 2,012. Dan di sini B uji F. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5 atau F hitung maka lebih besar, maka hitungan lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar daripada 0,5 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka jika tidak terdapat pengaruh variabel X secara maksimum terhadap variabel Y. Jadi F tabelnya itu 3,06. Dan di sini ada hasil analisis dari deskripsi statik. Nah, bisa dilihat di sini. Next. Nah, di sini ada hasil dari analisis regresi berganda. Ini menggunakan SPSS, dan selanjutnya di sini hipotesis dengan uji T akan dibahas oleh rekan saya. Hipotesis dengan uji T. A. Pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,078, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 1,804, lebih kecil dari T tabel 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang benar tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. B. Pengujian hipotesis kedua atau disebut H2. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,05 sama dengan 0,65,
dan nilai T hitung 2.010 lebih kecil dari T table 2,012 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. C. Pengujian hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 4,557 lebih besar dari T tabel 2,012 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Boleh scroll ke bawah. Nah, ini hipotesis dengan uji F. Lalu kita ke pengujian hipotesis keempat atau 4. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 35,916 lebih besar dari F tabel 3,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Nah, ini selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,696. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 69,6%. Kesimpulan dari semua ini adalah tidak terdapat pengaruh persepsi kualitas produk X1 terhadap minat beli Y. Nah, yang kedua tuh tidak terdapat pengaruh harga X2 terhadap minat beli Y. Yang ketiga terdapat pengaruh promosi X3 terhadap minat beli Y. Yang keempat terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap minat beli Y. Yang keberapa ini? Yang kelima, pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 69,6%. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.